Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Timur Update, di mana channel ini membahas soal situasi perpolitikan di Indonesia. Baik sahabat-sahabat sekalian, kali ini kita akan membahas kembali soal program andalan dari Bapak Prabowo Subianto, yaitu program MBG atau makan bergizi gratis. Ini MBG ini tidak henti-hentinya menjadi topik pembahasan yang paling panas akhir-akhir ini. Bahkan MBG ini menjadi layaknya seperti drama-drama yang berkelanjutan, yang tentunya banyak persoalan-persoalan di dalamnya. Nah, kali ini kita akan melihat bagaimana dalam sebuah pidato Prabowo berpendapat bahwa dengan adanya MBG bisa mengatasi adanya kesenjangan di masyarakat. Kemudian Bapak Prabowo juga meyakinkan bahwa dengan adanya MBG ini mampu menciptakan untuk saat ini sejuta lapangan pekerjaan. Lalu kemudian kita juga akan melihat bagaimana pandangan Bapak Anies Baswedan soal program makan bergizi gratis. Kemudian juga kita juga akan mendengarkan bagaimana kemudian Bapak Ahok, mantan Gubernur DKI Jakarta, juga mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta, yang membahas juga yang memberikan pandangannya juga soal program andalan dari Bapak Prabowo Subianto, yaitu makan bergizi gratis. Bahkan menurut penuturan dari Ahok ini, beliau sempat ditawari untuk membuka dapur umum untuk makan bergizi gratis ini, namun Ahok seperti yang kita ketahui bahwa Ahok ini teguh pada pendirian bahwa beliau tidak kurang bersepakat dengan program ini, dan tentunya kita tahu bahwa pasti Ahok menolak untuk hal ini. Bahkan Ahok sedikit memberikan sindiran bahwa beliau ini tidak miskin-miskin amat, kira-kira seperti itu, waktu beliau ditawari untuk program makan bergizi gratis ini, proyek makan bergizi gratis ini. Dan untuk sahabat-sahabat sekalian, kita akan sama-sama melihat pidato dari Bapak Prabowo Subianto, kemudian pendapat Anies Baswedan, dan dilanjutkan juga oleh pandangan dari Ahok. Kita lihat bersama. Saya selalu percaya, lu kasih orang makan minum kopi gula 1 sendok pun, lama-lama dia merasa kurang manis tuh, betul kamu kurangin sendoknya, gulanya. Dia akan balik gigit kamu. Nah, hari ini rakyat pasti lama-lama akan ribon sadar. Iya, kita cuma dikasih gini gratis-gratis, makan gratis, bergizi gratis, mampannya sih bagus, aluminium bos. Isinya kayak, nah, kenapa sih nggak kirimin voucher aja kayak gua dulu lakuin? Tinggal guru ngawasin kan, lu masih ada menu apa? Lu kalau enggak, orang tua bisa dicabut. Dulu kan gua gitu, KJP. Lu kalau nggak belanja online, nggak belanja pakai kartu, gua cabut. Lu tarik, gua cabut. Kan kita punya kuasa. Nah itu kalau bocor pun nggak mungkin banyak. Karena pada dasar orang tua juga seneng kan masak. Dia numpang makan ya nggak apa-apa dong.
Mungkin dia masih punya adik, mamanya masih ibu nyusui. Enggak apa-apa. Dulu juga kakek nenek nikmatin sop daging sapi 45.000, kok oke aja. Dia masak sop daging sapi 45.000 sekilo. Buat anak-anak sekolah 1 bulan boleh beli 1 kilo satu anak. Kakeknya yang sakit nikmatin, enggak apa-apa. Malah lu pakai duit itu beli Pampers. Kalau begitu cek secara online, kan kita punya data. Nah, teknologi zaman ini kok. Oh, anak ini beli Pampers itu tiap minggu. Ternyata dicek lagi di kesehatan, kakinya lumpuh. Ya kita bisa tambahin duit. Jadi sesuatu nggak ada yang susah dengan manfaatin teknologi. Yang susah kalau lu mau bagi-bagi teman lu dapat proyek. Ada yang lebih lucu lagi nih, orang nawarin gua, lu mau nggak buka dapur untuk makan gizi bergizi gratis itu lo. Nawarin gua. Untungnya lumayan loh. Dia bilang gini. Nggak, dia bilang gitu. Ini kita terjata nih. Mau buka banyak ini. Tuh gue bilang, lu gila, lu gak pernah lihat gue ngoceh-ngoceh. Gue pengen marah itu soal proyek itu, gue bilang. Masa gue mau makan gitu? Ya gue gak miskin-miskin amat juga lah. Ya. Kita juga gak sehina gitu lah. Udah kita protes, kenapa kita mesti ikutan? Satu lagi, tapi kalau saya ceritakan yang satu lagi ini agak sensitif hari-hari ini. Tapi saya ceritain aja dah. Kan ini kan cerita kemarin gitu. Pemberian sarapan pagi untuk siswa. Kami mengerjakannya dengan cara dana makan sarapan untuk siswa itu tidak diberikan ke kontraktor. Misalnya nih, sesekolah di Jakarta, di daerah-daerah mau terima, apa yang terjadi? Tipe 3 mengadakannya. Kalau tipe 2, ada 1.000 sekolah, kita umumkan 1.000 sekolah, lalu perusahaan-perusahaan catering akan tender, lalu nanti mereka memberikan makanan ke sekolah-sekolah tiap pagi. Enggak, yang dikerjakan apa? Dana itu diserahkan kepada sekolah, kepada orang tua. Jadi asosiasi orang tua menyiapkan makan untuk anak-anaknya. Diberikan speknya, gizinya seperti ini, kemudian jenis makanannya ini, semuanya ada. Jadi ada petunjuknya, bukan nggak ada petunjuknya. Lalu yang masak siapa? Yang masak ibu-ibu yang paling terampil masak di antara kita. Mereka yang masak, mereka mengantarkan ke sekolah. Apa yang terjadi Ibu sekalian? Semua yang namanya masakan itu selalu jarak meja makan dengan dapur harus pendek. Benar nggak Bapak Ibu semuanya? Semakin jauh jarak antara dapur dan meja makan, semakin banyak masalah. Saya buktikan kepada saudara-saudara, Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia, saya telah menghasilkan sekarang 1 juta lapangan kerja hanya dari MBG. Kita semua faham rakyat kita butuh pekerjaan, tapi kalau kita teriak, kita mencela, menghardik, ya, nggak akan tercipta. Saudara-saudara, saya dapat laporan baru berapa hari juga dari beberapa kabupaten, beberapa kepala daerah, mereka katakan mereka sekarang yakin manfaat dari MBG. Karena apa? Mengurangi kesenjangan antara yang kaya dan miskin itu diukur oleh Gini rasio. Mereka lihat Gini rasionya berkurang. Lapangan kerja dibentuk, satu dapur, satu SPPG, 50 orang bekerja. Yang tadinya tidak punya penghasilan. Mereka bekerja. Mereka bisa bantu suami. Mereka bisa membantu anaknya. Saya ketemu pengusaha-pengusaha Apindo. Mereka lapor ke saya, Pak, belum pernah Pak. Udah lama sekali belum pernah. Bulan Januari konsumsi rumah tangga di Indonesia naik sangat tinggi. Dan ini menurut mereka, ini karena MBG. Dan kita lihat, tiap hari satu SPPG butuh sayur, butuh telur, butuh ayam, butuh daging, dan sebagainya. Ini menghidupkan petani-petani kecil, mereka sekarang yakin punya penghasilan. Dulu mereka panen tidak tahu siapa yang beli. Sekarang dijamin produksi mereka diserap. Bahkan saya dapat laporan sekarang saingan
Produksi sayur sekarang